Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sampurasun untuk keselamatan dunia akhirat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali lagi di konten Padepokan Alang Jati. Kali ini kita kedatangan sejarawan dan spiritualis Kota Pekalongan Raya khususnya ya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang cerita sejarah Sintren. Apa itu Sintren? Nanti kita akan kuak sejarah cerita-cerita yang telah tertinggal di zaman dahulu. Khususnya ini cerita Sintren yang sangat lebih dalam dan sangat sensitif, kontroversial di masyarakat sekarang umumnya tidak banyak tahu dan tidak banyak mengenal apa itu Sintren. Saya perkenalkan dengan Romo Syekh Keling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ingin menguak tentang Sintren. Apa itu Sintren menurut Romo? Jadi yang harus kita sadari dan pahami bahwa di kita ini khususnya orang-orang Jawa tidak memiliki budaya untuk menulis seperti halnya Cina yang karena di sana sudah ditemukan alat tulis berupa kertas ribuan tahun yang lalu sehingga banyak bukti-bukti sejarah yang ditulis dari ribuan tahun yang lalu oleh Cina. Tetapi kalau di Jawa ini pada umumnya tidak mengenal budaya menulis. Baru mungkin abad-abad ke-8 tahun 800-an itu bentuk-bentuk prasasti Yoni Lingga itu dibuat pada saat agama Buddha dan Hindu masuk ke tanah Jawa. Khusus untuk Pekalongan Raya, saya sebut Pekalongan Raya karena di zaman yang akan saya ceritakan ini sejarah bertutur atau biasa disebut dengan legenda, biasanya juga diiringi dengan mitos. Jadi ada legenda tentang kerajaan tertua di tanah Jawa. Kerajaan itu bernama Mahasin ya. Semua rajanya itu perempuan, ratu semua. Kira-kira berdiri pada tahun 530-an sekian sampai dengan 670 sekian ya. Zaman megalitik atau animisme, belum ada agama. Dan hubungannya dengan kesenian tradisional Sintren, berani menyatakan bahwa Sintren itu berasal dari kerajaan Mahasin yang berada di Pekalongan Raya. Kalau dari kota Pekalongan itu kira-kira 7 atau 8 km. Namanya sekarang dari Mahasin. Jadi desa Masin produksinya kalau sekarang itu kulit ya, untuk sapu, untuk kendang, untuk segala macam. Kalau kita menarik dari kesenian tradisional Sintren, itu adalah produk zaman animisme. Ada bukti-bukti yang mendukungnya, yaitu ada tetabuhan atau negara, ada pewangian, ada batu api, ada sesaji, ada mantra, dan ada tarian erotis. Itu memenuhi unsur-unsur animisme, sehingga ini menganulir kalau dikatakan
mengatakan Sintren berasal dari Joko Bau yang notabene adalah sudah kerajaan Islam di Demak yang pada saat itu rajanya Sultan Agung. Memang di sana ada mantra yang dinyanyikan, Solasita solandono menyan putih nggo ngundang tewa widodari tumuruna widodari sumurupa. Nah, dari tembang itu yang merupakan mantra dari kata-kata solasi dan solandono diasumsikan itu nama seorang anak dari Joko Bau atau Baurekso yang bercinta dengan Solasi. Padahal dari kata Solasi itu Saila, Solandono dahana. Saila adalah batu, dahana adalah api. Jadi pada setiap kali pertunjukan dari Sintren, perapian yang untuk membakar kemenyan dan sebagainya sebagai bau-bauan. Ada sesaji, apakah itu kopi, ikan kelapa, terus kembang ya. Itu dua bukti. Terus tetabuhan, terus tarian erot. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa Sintren itu adalah zaman animisme, disitulah kerajaan Mahasin yang tertua di tanah Jawa ada di Pekalongan Raya. Dulu tidak ada batas-batas kota, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Itu Pekalongan Raya itu jadi satu, 3 daerah yang sekarang. Kenapa kok saya mengklaim menyatakan bahwa Sintren bukan berasal dari daerah manapun? Misalnya Cirebon sudah dimodifikasi, tetabuhannya dulu yang saya tahu pakai buyung. Buyung itu alat untuk mengambil air di desa yang bulat dan lehernya agak kecil. Itu untuk tetabuhannya Sintren pada zaman dulu. Pakainya sendal jepit ditabuhkan ke lubang buyung itu sehingga menimbulkan bunyi yang bermacam-macam yang diinginkan untuk mengiringi tarian Sintrennya. Di sana berkembang dan sampai sekarang. Dan kalau untuk wilayah Pekalongan Raya, kenapa tidak berkembang? Karena itu dianggap permainan setan. Khusus untuk Pekalongan Raya kuat keyakinannya terhadap Islam, sehingga seperti wayang atau pertunjukan-pertunjukan yang tidak Islami tidak diterima di sini. Dengan dasar Sintren itu berasal dari Pekalongan Raya dengan kerajaan Mahasin yang tertua di tanah Jawa. Kerajaan Mahasin itu dipimpin rajanya semua perempuan. Yang terakhir rajanya diangkat itu ketika usia 9 tahun. Karena persyaratan untuk menjadi ratu itu diantaranya harus memiliki suami padahal dia masih usia 9 tahun. Maka dicarikan simbol aja, simbol suami untuk bisa diangkat menjadi ratu. Jadi suami yang hanya dalam cerita, sehingga ratu terakhir itu diberi julukan Dewi Lanjar. Dianggapnya perempuan yang masih muda dan tidak punya suami karena bercerai atau apa. Lanjar itu adalah seorang perempuan muda yang sudah tidak punya suami. Nah, ketika kerajaan itu dipimpin oleh Dewi Lanjar yang nama sebenarnya adalah Ratu Tali Ari. Beliau ini sekarang mengeratoni di wilayah pantai utara Pulau Jawa.
dari Pekalongan sampai Jepara sampai ke Cirebon, diyakini menjadi raja di pantai utara sekarang, kerajaan gaib. Kenapa bisa seperti itu? Kapan dia hilang? Saya katakan tadi bahwa kerajaan Mahasin itu berdiri tahun 530 sampai 570 sekian. Dulu mungkin hanya sebuah padukuhan yang memiliki perapian, kayak sekarang itu Merapen ya, batu yang berapi. Di sini pinggir laut, artinya laut hanya 2 km dari pusat kota, tetapi ada mata air panas di kota Pekalongan. Padahal secara umum, secara logika, di mana ada gunung berapi ya ada mata air panas. Tapi di sini tidak ada gunung berapi. Ada 2 titik yang masih ada yang dijadikan pemandian air panas. Itu keanehan yang ada di Pekalongan. Ya. Nah, pada tahun 670 itu hilang kerajaan Mahasin karena berkali-kali diserang dari Galuh ya. Galuh menyerang, kalah, menyerang lagi, kalah berkali-kali. Terus Kalingga dari arah timur juga menyerang. Kenapa 2 kerajaan ini ingin menguasai Mahasin? Karena tempatnya yang strategis untuk pelabuhan perdagangan maupun perikanan, sehingga 2 kerajaan itu menyerang. Ketika dia kalah dari Mahasin, naik ke Worawari, ke atas lagi naik ke Krompeng. Ada petilasan-petilasan dari kerajaan tersebut, dan kalau penduduk-penduduk asli di sana karena mungkin punya ratu itu, perempuan-perempuannya ya mukanya klasik yang tidak sama dengan penduduk pada umumnya, yang mungkin sekarang sudah agak berkurang. Jadi ketika dikeroyok oleh Kalingga dari timur dan dari Galuh dari barat, maka kerajaan itu 670 hilang. Pertama, ada bukti sejarah kebenaran tentang penjajahan dari Galuh ke Pekalongan Raya, ke kerajaan Mahasin. Di sini ada desa yang namanya Kahuripan atau Kuripan oleh orang sini dibahasakannya. Ada juga Bojong Koneng, itu sebagai simbol bahwa kerajaan Galuh sudah pernah menjajah Mahasin. Jadi antara Sintren dengan kerajaan Mahasin ini ada benang merahnya. Kalaupun ada orang bercerita tentang pertemuan seorang laki-laki dan perempuan, anaknya Joko Pau, itu bisa gugur melihat kenyataan bahwa ini adalah zaman animisme, sedangkan Joko Pau adalah sudah masuk Islam. Itu sudah mungkin 1000 tahun jaraknya. Cuman kan seperti cerita Mahabharata, wayang ya, yang digunakan oleh para wali untuk mengislamkan orang-orang zaman dahulu, sehingga diberi tontonan untuk menjadi tuntunan. Cuman yang membedakan di India itu tidak ada Semar Petruk Gareng Bagong yang dijadikan alat para wali zaman dulu atau penyebar agama Islam untuk syiar tentang Islam. Kalau sekarang mungkin ada wali juga itu Fadlan
tidak dengan pertunjukan ke apa, tapi dengan sabun dan sampo di Papua, sehingga hanya dalam satu hari dia mengislamkan 3.712 penduduk Wamena masuk Islam karena sabun dan sampo. Konteksnya mungkin sama, cuman perbedaannya sarananya. Itulah, jadi pada kurun waktu tertentu mungkin Allah menurunkan dengan tangan panjangnya untuk mengajak orang menjadi muslim. Dan saya kira untuk sementara, karena di dalam cerita tentang Mahasin ini banyak hal-hal yang masih perlu kita gali lagi untuk bisa kita kembangkan menjadi sebuah cerita sejarah yang masuk akal, tidak sekedar legenda dan mitos. Kalaupun sekarang menjadi mitos, petilasan terakhir dari kerajaan Mahasin itu ada di Kerompeng dan di selatan, di Pekalongan, daerah Lemah Abang, naik lagi ke atas. Itu ada batu yang tertata, artinya batu itu sudah seperti diiris-iris bentuknya, ada yang kotak, ada yang memanjang, ada yang lebar, yang ditumpuk di situ. Saya memperkirakan batu bahan di sana namanya. Itu adalah petilasan terakhirnya ketika dia dikejar. Seperti di Kerompeng itu ada desa yang namanya Silanga, ya, Silanga. Itu kan berarti ketika dia di situ dikejar lagi oleh Galuh, terus lari naik lagi ke atas sehingga menuju ke batu bahan yang terakhir dianggap diyakini oleh orang-orang di sekitar Pekalongan Raya, muksa dari sana, terus ngeratoni di Laut Utara sampai sekarang. Itu keyakinan ya, bukan keimanan, beda. Sehingga masih ada beberapa orang mau yang justru dari luar daerah Pekalongan Raya ini yang konon ceritanya berhubungan dengan Dewi Lanjar. Kalau saya menyebutnya Ratu Kaliari. Kalau kita berpikir bahwa orang menyatakan bahwa itu demit, setan, semacam dajjal, tapi kan menurut kacamata fikih saya bahwa Dewi Lanjar, andai kata itu benar sosok manusia, berarti diberi keistimewaan luar biasa oleh ridho Allah, ya, mendapat ridho Allah, menguasai wilayah gaib di sana. Apakah itu gaibnya setan, demit, ex manusia, tapi seperti itu ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Menurut ceritakan itu kalimat sintren itu dari awal kata si itu kan dia berarti kan ya. Ya. Nah, tren kan itu kan zaman. Berarti kan itu sudah fiktif berarti kan ya, Romo ya. Ya. Sudah diperbaur dengan animisme zaman sekarang, cerita-cerita sintren yang diadopsi oleh kota Cirebon. Padahal itu ada di Pekalongan sebetulnya ya ceritanya ya, Romo ya. Ya. Ya, makanya untuk pemirsa itu harus jeli untuk melihat sejarah, harus jelas melihat suatu perjalanan ulama atau para pendahulu yang sangat luar biasa membabat, mensejarahkan, mengkeramatkan apa yang ada di alam semesta ini, terutama untuk menunjukkan akhlak yang lebih baik, lebih sempurna, lebih tertata. Makanya kita harus bisa lebih melihat kondisi dan kehidupan yang sangat milenial ini ya teman-teman ya. Menurut cerita bahwa Sulandono Sulasih itu kan dari kalimat batu
Saila batu, Dahana api. Ya, Sulandono kan berarti kan Saila, terus Solasi, Saila, Sulandono, Dahana. Nah, itu kan berarti fiktif sekali ya teman-teman. Konon cerita Sulandono itu kan seorang raden, anak dari Rejo seperti itu. Dia datang ke pesisir untuk bertapa atau menemui sosok Rantamsari seperti itu di cerita zaman sekarang itu. Padahal itu kan sangat fiktif sekali kan ya, sudah dibaurnya. Sedangkan Ki Baurekso waktu itu kan belum Islam, tapi kan di sejarah wali itu Sunan Kalijogo mengislamkan Ki Baurekso. Jadi begini, antara Baurekso dengan Sulandono katakan ya, yang itu sebenarnya Dahana. Oh, itu marah, bukan doa. Jadi Joko Bau itu berbeda lagi cerita. Joko Bau itu adalah prajurit Mataram yang pada saat itu rajanya sudah Sultan Agung, jauh di bawahnya Raja Patah pendirinya. Itu sudah Islam. Joko Bau juga sudah Islam. Tapi untuk sebagai alat mengislamkan orang-orang bahwa diceritakan seperti itu, bahwa ini anaknya Joko Bau, prajurit yang sakti yang dipercaya oleh Sultan Agung, konon dianggap berkhianat karena dia melarikan putri Sengkeran atau calon selir Sultan Agung yang dibawa lari dan ditukar dengan perempuan lain yang serupa, yang mirip dengan siapa itu, Rantamsari ya. Itu kan putri yang lagi dipingit yang akan dijadikan selir oleh Sultan Agung, karena biasa dipingit itu diajari tentang tata krama di kerajaan itu harus bagaimana, baik cara berjalan, duduk, berbicara, etika tentang kerajaan sampai sekarang. Kalau di Jogja Solo seperti itu. Nah, di situ diceritakan Sulandono itu anaknya Joko Bau yang menyenangi seorang Solasih, seorang penari ya, penari yang biasa ngamen, dan ketika dia dipisahkan, si Solasihnya memberikan sapu tangan. Jadi nanti kalau ketemu sapu tangan itu dilempar, maka dia akan mengerti bahwa yang melemparnya Sulandono, karena ketika menari dilempar sapu tangan dia akan jatuh. Penari sintren itu trans ya, trans artinya tidak mengingat siapa dirinya karena kesurupan. Si itu menunjukkan seseorang, tren itu sedang apa namanya, kesurupan ya. Ketika dia kesurupan menari dengan merem itu, ada seseorang melempar sapu tangan. Kalau sekarang dilempar tidak sapu tangannya, isi sapu tangannya. Jadi diberi duit, dilempar, dia jatuh. Nanti dikasih kemenyan lagi, mukanya terus dia bangkit lagi, nari lagi. Setiap dilempar pakai itu sawer lah kalau zaman sekarang, itu dia pingsan. Nah, itu dikemas menjadi sebuah cerita seolah-olah kenang-kenangan dari Solasih kepada Sulandono itu diberi sapu tangan. Nanti kalau dia lagi menari sintren dilempar akan pingsan. Nah, dialah Sulandono. Itu juga seperti cerita Roro Mendut dan Prono Citro. Prono Citro itu anaknya Nyai Singobarong, juragan kapal dan juragan batik di Pekalongan Raya.
ketika dia bertempur perang melawan Tumenggung Wiroguru, seorang anak ugal-ugalan, anak tunggal dari seorang juragan, Nyai Singobareng itu juragan batik dan juragan kapal di Pekalongan ini, yang hobinya Bronziter itu cuma adu ayam, sampai bertemu Roro Mendut yang merupakan perempuan Isungsung ataupun perempuan rampasan perang atas kemenangan Tumenggung Wiroguru dengan Kerajaan Pati waktu itu. Sintren itu berada di wilayah Pegunungan Kendeng sampai batas-batasnya Cereme, Cirebon ke utara, ya, Gunung Purworejo ke utara. Itu batas wilayah Sintren. Karena ini adalah adatnya memakai matrilineal. Kalau di wilayah selatan, Jogja dan lainnya, itu ada lais. Pelaku penarinya adalah laki-laki karena di sana pakai matrilineal, ya, sehingga batasnya itu. Kalau yang lain yang saya tahu hanya lais. Kalau di tempat lain di Sumatera atau di mana saya nggak tahu, gedruk segala macam itu Jawa Timur, Banyuwangian yang adat istiadat Madura itu tarik gedruk. Kalau di sana ya ada yang kesurupan dan ada yang tidak. Satu rombongan misalnya nama 8 orang perempuan semua. Tapi kalau yang memang berbau magis ya Sintren dan lais. Kalau lais pelakunya laki-laki itu di sebelah selatan Purworejo, Jogja segala macam itu ya. Kalau Sintren Pegunungan Kendeng dari mulai ini Alas Roban, Patak ke selatan, terus belok ke arah Cirebon, Pegunungan Kendeng, terus Gunung Ceremai ke utara. Itu perbedaannya antara Sintren dengan yang lainnya. Penarinya perempuan dan biasanya belum akil balik, masih murni, tidak tersentuh laki-laki untuk bisa kesurupan dewa-dewi yang dia maksudkan. Tapi sekarang sudah ada modifikasi sintren-sintrenan yang disebut animisme itu ya, Romo ya. Ya, yang animisme asli itu ya seperti itu. Meninggalkan sejarah, meninggalkan bentuk-bentuk yang zaman dulunya sudah ada, seperti itu. Ya, adapun sekarang ini berkembang yang macam-macam, ada sintren dangdutan, kencang-kencang itu ya, itu cuma modifikasi sekarang orang-orang yang berusaha untuk mencari makan dari situ. Tapi kalau yang asli memang pawang-pawangnya itu kebanyakan sudah tua-tua, mungkin sudah banyak yang meninggal. Kalau di Pekalongan kota itu di wilayah pesisir utara, kalau di Kabupaten Pekalongan itu ada di Bojong, ya, itu ada satu desa yang masih melestarikan itu. Kalau di Pekalongan Utara itu Desa Boyongsari, itu yang masih ada mempertahankan kesenian yang murni. Artinya para pemainnya itu betul-betul masih gadis murni, belum ada balik atau baru akil balik. Yang saya pernah mengikuti berkali-kali tentang sintren, ya anak umur 11-12 tahun yang cepat kerasukan itu nanti masuk ke dalam kurungan ayam dengan pakaian lengkapnya, celana jeans atau kaos segala macam. Tapi begitu keluar dari kurungan ayam itu, dia sudah berdandan layaknya seorang penari keraton, ya, tapi memakai kacamata. Kalau kacamata itu mungkin oleh Belanda ya,
supaya artistik, karena menarinya dalam keadaan merem, dipakai kacamata biar nggak nampak menakutkan atau tidak artistik lah. Kacamata kan dengan Belanda masuk Indonesia baru diberi kacamata. Kenapa harus identik dengan wanita gadis yang umurnya 11 tahun, 12 tahun seperti itu? Itu persyaratan yang wajib, tidak boleh digantikan, kecuali kalau sintren rekayasa yang bisa dipentaskan di bangun-bangun besar, taman mini segala macam itu memang ada rekayasanya, ada trik-trik khusus untuk berganti pakaian dalam sebuah kurungan ayam yang kecil itu ya, menjadi pakaian pria lengkap dengan make upnya, itu keistimewaan. Tapi yang di film di apa itu memang itu juga sintren modifikasi. Sintren modifikasi itu kan berarti kan penyajian para gadis umur 11 tahun, 12 tahun dimasukkan ke dalam kurungan, diberikan kemenyan gitu kan ya. Terus modernnya sudah dibentuk dengan lagu-lagu, tembang-tembang, terus dijoget-joget. Nah, kalau untuk sejarahnya itu penari zaman dulu erotis atau eksotis seperti itu, masih termasuk dengan jaipong atau ronggeng? Lain. Jaipong itu indah ya. Saya nggak ngerti sejarah jaipong ya, tetapi kalau yang jaipong kan sudah ada ritme geraknya, ragam geraknya. Tapi kalau menari sintren, geraknya ya cuma satu gerakan itu. Misalnya menggialkan pantatnya dengan menggerakkan tangannya, ya itu saja terus monoton. Tidak ada ragam geraknya, terus model-modelnya, tidak, hanya satu macam. Itu ciri-ciri yang kesurupan. Oke, baik pemirsa, itulah perbedaan antara sejarah yang asli sintren dengan modernisasi atau animisme yang telah disebutkan oleh Romo tadi ya pemirsa ya. Jangan salah sangka, jangan salah dipikir apa yang sejarah ungkap, apa yang telah diukir di alam semesta ini untuk manusianya meneruskan budaya-budaya cagar-cagar alam yang semestinya kita anut, kita perbaiki, kita jaga dengan baik. Ya, ketika zaman perang dengan Belanda itu juga alat untuk kedok gerilyawan menggunakan tarian itu, dan sebetulnya akan menyerang tempat itu. Di belakangnya kan baik penabuhnya, sintren semua itu adalah gerilyawan sebagai sarana untuk bergerilya oleh pasukan Republik pada saat itu ya, belum tentara. Nah, kalau Belanda itu kan ninggali budaya seperti naik pucang, cari hadiah di atas, karena itu saya pikir sebuah pelecehan terhadap pribumi. Mereka menonton orang bersusah payah untuk mengambil sebuah baju mungkin atau sarung sebagai tontonan mereka untuk menghibur mereka dengan melecehkan harga diri di bumi kita. Itu bedanya. Jadi sintren bisa menjadi alat apa saja, sebagai tontonan menjadi tuntunan ya, tontonan menjadi alat perang, karena tidak ada detail cerita tentang itu yang ditulis oleh para gerilyawan dulu, bagaimana menggunakan sintren untuk berperang. Nah, karena kalau saya tidak salah baca, salah satu ratu di Masin itu kan ada 7 ya perempuan, termasuk diantaranya dan Ratu Simo yang diklaim
adalah kerajaan Jepara. Menurut asumsi saya bahwa kerajaan Mahasin itu wilayahnya seluruh pantai utara Jawa Tengah terutama, dan sampai ke Cirebon, sehingga Jepara itu mungkin juga dikuasai oleh Mahasin, oleh kakaknya yang pada saat itu menjadi Ratu Simo. Ya. Jadi itu kakaknya Ratu Kaliari atau teman-teman para spiritual, para pelaku tanah Jawa, di saat ini jangan pernah kalian mengklaim bahwa sejarah itu sangat kecil pengetahuan, sangat kecil pengorbanannya para pahlawan atau cendekiawan zaman dahulu. Jadi begini, yang saya sampaikan itu adalah sebuah referensi tentang sejarah, dan sejarah itu bergerak, berarti sejarah itu berubah sesuai dengan penemuan-penemuan yang terkini. Seperti apa? Mungkin ada cerita lain yang lebih mendekati akurat untuk melengkapi atau mengubah apa yang saya ceritakan ini. Tidak masalah, karena sejarah tetap berubah. Begitu. Apalagi yang dulu-dulu yang sudah ribuan tahun, yang masih baru kemarin-kemarin aja banyak berubah. Bagaimana tentang Soeharto sebenarnya, bagaimana tentang Soekarno sebenarnya, kita nggak tahu. Oh iya, Karena itu dibikin oleh orang-orangnya atau musuh-musuhnya. Gitu. nah, sudah ada perubahan peradaban zaman modern ya, seperti itu ya Romo ya. Baik pemirsa semua, tetap kita pandai-pandai memilih, pandai-pandai kita mencermati apa yang ada di sekitar kita. Di sini kita hanya menyampaikan sejarah apa yang sebelumnya belum pernah diungkapkan atau diberitahukan kembali. Disinilah tempat kita memberikan pengetahuan ilmu sejarah zaman dahulu kala. Makanya kita jangan melupakan budaya cagar alam semesta ini dan peninggalan sejarah pendahulu-pendahulu ulama. Seperti itu ya teman-teman. Ya baik, terima kasih sebelumnya. Om Santi Santi Om, Rahayu Rahayu, Om Wilaheng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam Rahayu.